Halo semua, perkenalkan kami anggota kelompok 2A yang terdiri dari Ferdinandus Mangitung ST, Herlina Fitriani ST, Dominikos Andri SE, Yatma Dianita ST, dan Yustizal Yahya ST. Kami peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 4, golongan 3, angkatan 15, unit kerja instansi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dalam tugas kelompok agenda 2 di hari ketiga ini, kami akan menyajikan gagasan ASN mampu menerapkan nilai-nilai dasar aneka atau ASN beraneka. Nilai aneka yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas terbagi menjadi 9 nilai dasar, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Penerapan sebagai ASN salah satunya adalah berjiwa kepemimpinan, mampu berkomitmen. Nilai dasar yang kedua yaitu transparansi. Penerapan sebagai ASN yaitu tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain yang dipersyaratkan hukum maupun otorisasi. Nilai dasar yang ketiga, integritas. Penerapan sebagai ASN diantaranya selalu bersikap jujur, konsisten, memegang teguh prinsip selama dilandasi kebenaran dan asas hukum. Nilai dasar yang keempat, tanggung jawab. Penerapan sebagai ASN diantaranya menggunakan barang atau fasilitas negara hanya untuk kepentingan pekerjaan. Nilai dasar yang kelima yaitu keadilan. Penerapan sebagai ASN diantaranya jika ada yang berbuat kesalahan harus diberi teguran atau peringatan tanpa pilih kasih. Nilai dasar yang keenam, kepercayaan. Penerapan sebagai ASN diantaranya tidak menyalahgunakan informasi penting untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Nilai dasar yang ketujuh yaitu keseimbangan. Penerapan sebagai ASN yaitu bersikap dan bertindak sesuai posisi dan porsi. Nilai dasar yang kedelapan yaitu kejelasan. Penerapan sebagai ASN diantaranya memberikan penjelasan informasi berdasarkan fakta, tidak menyebar maupun membuat berita hoax. Nilai dasar akuntabilitas yang terakhir yaitu konsistensi. Penerapan sebagai ASN diantaranya kepentingan pribadi dan keuangan tidak mempengaruhi kemampuan dalam melakukan tugas-tugas resmi. Demikian penjabaran dan penjelasan tentang penerapan nilai akuntabilitas. Selanjutnya, nilai aneka yang kedua adalah nasionalisme. Pengertian dari nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pelaksanaan tugasnya, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Implementasi tersebut terdiri dari 3, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang hasil akhirnya adalah ASN yang mampu mengaktualisasi wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Berikut adalah contoh penerapan sebagai ASN untuk sila yang pertama,
yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Penerapan yang berikutnya yaitu sila kedua, menghormati hak asasi orang lain. Yang berikutnya, sila ketiga, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Berikutnya, sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dalam menghadapi persoalan. Dan yang terakhir, penerapan sebagai ASN untuk sila kelima, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan tertentu. Hasil implementasi tersebut terdiri dari 3, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana penerapannya yaitu senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, di mana penerapannya yaitu ketepatan waktu pelayanan. Yang terakhir adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana penerapannya yaitu ASN memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. Demikian penjabaran tentang nasionalisme dan penerapannya dalam ASN. Dan selanjutnya, nilai-nilai dasar yang berikutnya adalah etika publik. Apakah itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 menyebutkan ada 12 kode etik ASN. Kemudian implementasi etika publik di unit kerja. Sebagai seorang ASN, etika publik yang dapat saya terapkan di unit kerja saya adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas di unit inspektorat mempunyai fungsi pengawasan dan pembinaan, harus memegang teguh kode etik ASN serta kode etik APIP. Menegur sapa rekan kerja dengan sopan dan tata bahasa yang santun serta memberi senyum yang ramah. 3. Menggunakan fasilitas kantor dengan tanggung jawab dan menjaganya dengan baik serta tidak memakainya demi kepentingan pribadi. 4. Menjaga informasi yang bersifat rahasia dengan tidak membocorkan informasi pada orang-orang yang tidak berhak. 5. Memberikan pelayanan publik dengan profesional secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. 6. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan profesional secara cermat dan disiplin. 7. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi dan menghindari praktek korupsi. 8. Berpenampilan rapi, indah, dan bersih. 9. Menjaga kebersihan lingkungan kerja. ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran, di antaranya yaitu ASN tersebut dilarang menggunakan anggaran negara untuk biaya operasional selama mudik lebaran. Selain itu, ASN tersebut juga dilarang menghilangkan ataupun merusakkan mobil dinas yang dibawanya. Mesin yang biasanya berada di kantor Satuan Polisi Pamung Kecamatan di bawah camatnya sendiri rekreasi dengan sejumlah PNS ke Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. Mesin absensi ini sengaja dibawa diduga digunakan oleh sang camat untuk mengelabui absensi kehadiran jam kerja. Pasalnya, kegiatan di luar dinas yang diduga dilakukan camat tersebut berlangsung saat jam efektif kerja. Masalah tiket ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab KPK mendapat informasi ada pejabat BUMN yang memborong tiket Asian Games untuk diberikan kepada aparatur negara. Komisi ini juga menerima kabar ada pejabat yang menerima atau meminta karcis. Masuk ke nilai aneka yang selanjutnya yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Komitmen mutu memiliki keterkaitan yang mendalam dengan kinerja pegawai negeri sipil. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, diantaranya yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu.
efektivitas. Efektif yang berarti berhasil guna dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisien artinya berdaya guna. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahan alokasi, maupun penyimpangan prosedur. Nilai dasar komitmen mutu selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu, juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi, manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, dengan dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekedar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi. Mari kita bahas. Apa sih itu korupsi? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus atau corrumper. Pengertian korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah maupun pendapat berbagai pakar. Secara garis besar, dapat disimpulkan definisi korupsi sebagai tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana yang ada. Penyebab terjadinya korupsi secara umum, yang pertama, greed, yaitu adanya keserakahan di dalam diri. Yang kedua, opportunity, adanya peluang atau kesempatan karena kurangnya pengawasan. Yang ketiga, needs, yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tidak sebanding dengan pemasukan, dikarenakan gaya hidup yang terlalu konsumtif. Yang keempat, expose, yaitu keterbukaan atau pengungkapan yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku apabila telah terbukti melakukan tindakan korupsi. Tentunya banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh korupsi, terutama bila dipandang dari aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi lesu, pendapatan negara menurun, serta meningkatnya hutang negara. Dari aspek sosial, aksi solidaritas semakin langka, meningkatnya angka kriminalitas dan kemiskinan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tentu memberantasnya juga butuh semangat yang luar biasa. Ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan. Yang pertama, penindakan. Tindakan tegas diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Yang kedua, perbaikan sistem dan pengawasan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, edukasi. Diperlukan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan di dalam diri masing-masing untuk memberantas korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan.
Yuk, mulai sekarang, mari bersama-sama kita perangi korupsi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan. Demikian gagasan beraneka versi kami. ASN masa kini, ASN beraneka.